Belajarlah dari negeri Cina hingga Italia. Hari ini Italia lockdown seluruh negara. Padahal pemerintahnya sudah sangat cepat mengambil keputusan. Tetapi karena rakyatnya bandel, situasi terus memburuk. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang bisa kita jadikan contoh agar tidak terulang di sini? Rangkuman ini berasal dari tulisan orang Italia, dipersingkat dan dilengkapi data agar lebih mudah dipahami. Tahap pertama, kasus pertama diumumkan. Itu cuma flu. Apa pentingnya saya pakai masker? Orang-orang ini cuma lebay. Saya kan sehat. Gak bakalan ketularan. Gak perlu panik. Santuy. Tahap kedua, jumlah positif corona mulai signifikan. Sebanyak 75 orang positif coronavirus. 22 Februari, beberapa kota kecil mulai dikarantina. Cuma beberapa yang kena. Yang mati pun orang-orang tua saja yang memang sudah punya penyakit. Hidup seperti biasa sajalah. Tetap pacaran, nongkrong bareng temen, jalan-jalan ke mall, tetap lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam satu hari. Kematian pun bertambah. 7 Maret, 5.067 kasus positif coronavirus. Zona merah pun diberlakukan. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas ditutup. Tetapi tempat kerja, bar dan restoran masih dibuka. Lalu sekitar 10.000 orang kabur dari zona merah sebelum resmi diberlakukan. Ini nanti akan memperburuk situasi. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng coronavirus. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tetapi hanya sekedar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap keempat, jumlah kasus sangat meningkat. Sekolah dan universitas ditutup di mana-mana, setidaknya selama sebulan. Darurat nasional berlaku, rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien coronavirus. Tetapi tidak ada cukup dokter dan perawat. Para pensiunan dan mahasiswa kedokteran tingkat akhir pun dipanggil, bekerja sebisanya. Dokter dan perawat mulai terinfeksi, lalu menyebarkannya ke keluarga mereka. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tetapi ruangannya sudah habis, ventilator habis, pada titik seperti kondisi dalam perang. Dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi atau stroke tidak masuk ke dalam prioritas. Orang-orang mati karena tidak ada ruang lagi. Dokter menyerah. Setiap hari harus membiarkan sampai 3 orang mati karena nggak ada alat dan ruangan yang memadai. Suster menangis karena cuma bisa memberikan oksigen pada mereka yang sekarat. Chaos, sistem layanan kesehatan runtuh. Tahap 5, ingat 10.000 orang idiot yang lari dari zona merah ke seluruh Italia? Iya, mereka menyebarkan corona ke 75% wilayah yang sebelumnya relatif aman. 9 Maret, 9.172 kasus, seluruh negara red zone, lockdown. Orang-orang hanya dapat pergi bekerja, berbelanja bahan makanan, pergi ke apotik. Semua bisnis masih dibuka karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketakutan. Orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tetapi tetap saja akan ada anak-anak muda yang merasa jagoan, pergi ke restoran rame-rame, hangout bareng, minum-minum, dan sebagainya. Tahap ke-6, 2 hari kemudian, pemerintah Italia berubah pikiran. Semua bisnis harus tutup, bar, restoran, pusat perbelanjaan, semua jenis toko dan lainnya, kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya karena dalam sehari yang positif bertambah 2.313 kasus. Total penderita coronavirus sebanyak 12.423 penderita. Penduduk yang mau keluar rumah harus mendapatkan surat izin, didapatkan dari pos pemeriksaan polisi yang disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar akan dikenakan denda sebanyak 3,3 juta. Pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri akan dituntut dengan pasal pembunuhan, hukuman 1-12 tahun penjara.
Dengan pemerintah yang mengambil kebijakan secepat itu dan setegas itu, Italia tetap menjadi negara dengan fatality rate corona tertinggi di dunia, 7,3%, bandingkan dengan Cina yang cuma 3,4%. Dan hari Minggu kemarin, 15 Maret, Italia mencatatkan rekor jumlah kematian sebanyak 368 dalam satu hari. Jadi totalnya sudah ada 1.809 orang yang meninggal, tertinggi kedua setelah China. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali Pulau Jawa. Penduduknya 64 juta, sementara penduduk Jawa ialah 150 juta. Di Italia, 22 Februari jumlah positif corona 75 orang. 22 hari kemudian, 15 Maret, jumlahnya menjadi 24.747. Di Indonesia, 15 Maret, ada 117 positif corona. Entah berapa banyak jumlah 22 hari lagi kalau semua masih berjalan seperti ini. Pemerintah yang kurang cepat dan tegas, kita semua yang masih bandel dan menganggap remeh. Yuk, mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan lalu isolasi diri dan keluarga. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Bahkan batasi mengunjungi keluarga yang sudah sepuh, karena merekalah yang paling rentan dengan corona. Ini saatnya memulai solidaritas. Yang mampu harus memulai membantu yang tidak mampu. Semoga pemerintah kita mulai menyiapkan ini. Ini adalah bentuk usaha dan doa kita. Memaksimalkan ikhtiar sebagai bentuk penyempurnaan tawakal kita kepada Allah. Semoga badai corona ini segera berlalu. Tolong bantu saya untuk share dan repost postingan ini agar semakin banyak orang yang sadar betapa pentingnya diam di rumah aja. Mari memulai kekompakan, mulai dengan membagikan informasi ini.